Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kisah Perang Badar yang sudah disampaikan di dua sesi sebelumnya. Ketika Rasulullah mendapat kabar gembira dari Jibril alaihissalam tentang datangnya bantuan dari Allah, maka pada saat itu pula Rasulullah SAW mengeluarkan perintah pamungkas kepada pasukan muslimin agar mengadakan serangan balik. Jadi tidak hanya bertahan saja. Jika di awal-awal mereka bertahan dari gempuran yang terus-menerus dari pasukan musyrik, maka Rasulullah setelah memastikan adanya pertolongan Allah memerintahkan kepada seluruh pasukan muslim untuk mengadakan serangan balik seraya bersabda, "Kokohkanlah." Lalu beliau memompa semangat para pasukan muslim untuk terus berperang dengan bersabda, "Demi diri Muhammad yang ada di tangannya, tidaklah seseorang di antara mereka berperang pada hari ini berperang dengan sabar mengharap keridhaan Allah, maju terus pantang mundur, melainkan Allah memasukkannya ke dalam surga." Rasulullah SAW membangkitkan mereka lagi, "Bangkitlah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Pada saat itu tiba-tiba Al-Umair bin Al-Hammam berkata, "Bahin, bahin." Kemudian Rasulullah bersabda, "Apa yang membuatmu berkata bahin, bahin?" "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, ini hanya sekedar harapan agar aku termasuk penghuninya." Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya engkau memang termasuk penghuninya." Dia mengeluarkan beberapa buah korma dari tabungnya lalu memakan sebagian, namun dia segera melemparkannya sambil berkata, "Jika aku masih hidup dan masih memakan kormaku ini, maka ini adalah hari kehidupan yang amat lama." Kemudian dia menyerbu musuh hingga terbunuh. Pada saat itu Auf bin Al-Haris juga bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat Rob tersenyum terhadap hambanya?" Beliau menjawab, "Jika dia menjulurkan tangannya ke tengah pasukan musuh tanpa mengenakan baju besi." Maka seketika itu pula Auf melepaskan baju besi yang dikenakannya lalu melemparkannya begitu saja. Kemudian dia memungut pedang dan menyerang musuh hingga juga terbunuh. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan serangan balik tanpa henti pada pasukan musyrik Quraisy, sebab serangan musuh tidak lagi gencar dan semangat seperti di awal-awal. Mereka sudah mulai mengendor. Langkah yang bijak ini ternyata sangat ampuh untuk mengokohkan posisi pasukan muslim. Setelah mendapat perintah untuk menyerang, maka mereka pun melancarkan serangan secara serentak dan gencar, mencerai-beraikan barisan musuh hingga jatuh korban bergelimpangan di pihak musuh. Semangat mereka semakin berkobar setelah melihat Rasulullah SAW terjun ke kancah sambil mengenakan baju besi perangnya dan berteriak dengan suara lantang membacakan ayat, "Golongan itu pasti akan dikalahkan, mereka akan mundur ke belakang." Yaitu surat Al-Qamar ayat ke-45. Orang-orang muslim bertempur hebat dengan bantuan para malaikat. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari Ikrimah, dia berkata, "Pada saat itu ada kepala orang musyrik yang terkulai tanpa diketahui siapa yang telah membabatnya. Ada pula tangan yang putus tanpa diketahui siapa pula yang membabatnya." Ibnu Abbas berkata, tatkala seseorang dari pasukan muslimin berusaha keras menghabisi salah seorang musyrikin di hadapannya, tiba-tiba dia mendengar suara lecutan cambuk di atasnya dan suara seorang penunggang kuda yang berkata, "Majulah terus wahai Haizum." Dan di saat itu pula Syurakah yang merupakan penjelmaan iblis gitu ya, yang memang meyakinkan. Jadi kisahkan dalam perang Badar ini sosok Syurakah yang sebetulnya adalah sosok iblis yang memang untuk mendorong pasukan Mekah untuk berperang gitu kan. Syurakah bin Malik Yusuf ini sejak semula memang menyertai pasukan Quraisy, segera beranjak dan melarikan diri dari kancah
Al-Haris Haris bin Hisham melihat gelagatnya itu hendak memegangnya. Tentu saja dia mengira iblis itu benar-benar Suraqah. "Mau kemana kamu Suraqah?" tanya Al-Haris. "Bukankah engkau pernah berkata bahwa engkau akan menjadi pendukung kami dan tidak akan meninggalkan kami?" Namun iblis yang menjelma sebagai Suraqah ini memukul dada Al-Haris hingga membuatnya terjengkang. Kemudian Suraqah menjawab, "Sesungguhnya aku telah melihat apa yang tidak kalian lihat, yaitu pasukan malaikat yang membantu kaum muslimin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, siksaan Allah benar-benar amat pedih." Setelah itu dia lari dan menceburkan diri ke lautan gitu. Tanda-tanda kegagalan dan kebimbangan mulai merebak di barisan orang-orang musyrik. Sudah cukup banyak korban yang jatuh karena serangan orang-orang muslim. Pertempuran sudah mulai mendekati babak akhir. Tidak sedikit orang-orang musyrik yang lebih suka lari dan mundur dari kancah pertempuran, sehingga hal ini semakin memudahkan orang-orang muslim untuk menawan dan menghabisi lawan. Maka lengkaplah sudah kekalahan orang-orang musyrik, apalagi juga banyak para pembesar musyrik Quraisy ini yang memang terbunuh dalam perang Badar ini gitu kan. Tatkala melihat kebimbangan dan kegalauan ya dari pasukan musyrik Mekah ini, Abu Jahal berusaha bersikap tegar dan menggugah semangat pasukannya dengan sisa-sisa kecongkakan dan keangkuhannya. Dia berseru, "Janganlah sekali-kali sikap Suraqah yang pengecut di hadapan kalian membuat kalian menjadi kalah, karena sebenarnya dia terikat perjanjian dengan Muhammad. Jangan sekali-kali terbunuhnya Utbah, Saibah dan Al-Walid membuat kalian takut. Toh mereka sudah mati mendahului kita. Demi Lata dan Uzza, kita tidak akan kembali sebelum dapat membelenggu mereka. Jika aku tidak mendapatkan seseorang di antara kalian yang terbunuh, maka ambillah dia, agar kita bisa mengetahui keadaan yang menimpanya." Tapi apapun upaya Abu Jahal, seberapa lama ucapannya, barisannya sudah dibuat kocar-kacir karena serangan gencar pasukan muslim. Memang di sekitarnya masih menyisakan beberapa orang musyrik yang terus menyabetkan pedang dan menghujamkan tombak, tetapi semua itu tidak banyak berarti menghadapi gempuran orang-orang muslim. Abdurrahman bin Auf menuturkan, "Tatkala aku sedang berada di tengah barisan perang Badar, aku menengok ke arah kiri dan kanan. Kulihat ada dua pemuda yang masih belia. Aku tidak berani menjamin keselamatan keduanya saat itu. Salah seorang di antara mereka bertanya dengan berbisik kepadaku, 'Wahai paman, tunjukkan kepadaku yang mana namanya Abu Jahal.' Kemudian aku menjawab," kata Abdurrahman bin Auf ini, "Wahai keponakanku, apa yang hendak engkau lakukan terhadap dirinya?" "Kudengar dia suka mencaci maki Rasulullah SAW," jawabnya. Lalu dia berkata, "Demi yang diriku ada di tangannya, jika aku sudah melihatnya maka tidak kubiarkan dia lolos dari penglihatanku hingga siapakah di antara kami yang lebih dulu mati," kata dua pemuda itu. Aku terdengun mendengar perkataannya. Lalu pemuda yang satunya lagi mengerling kepadaku dan bertanya seperti itu pula kepadaku, "Yang mana namanya Abu Jahal?" Aku menajamkan pandangan mencari-cari Abu Jahal yang sedang berputar-putar di tengah manusia. Setelah kulihat, aku berkata kepada mereka berdua, "Apakah kalian tidak melihat? Itulah sasaran yang kau tanyakan itu." Dua pemuda itu langsung menyerang Abu Jahal secara serentak dengan pedangnya hingga dapat membunuhnya. Kemudian keduanya menemui Rasulullah SAW dan beliau bertanya, "Siapakah di antara kalian berdua yang telah berhasil membunuhnya?" Masing-masing menjawab, "Akulah yang telah membunuhnya." "Apakah kalian sudah mengusap pedang kalian?" tanya beliau. "Belum," jawab kedua pemuda itu. Beliau memandang pedang milik mereka berdua lalu bersabda, "Kalian berdua telah membunuhnya." Rasulullah SAW menyerahkan harta rampasan miliknya secara khusus kepada Mu'az bin Amr al-Jamuh. Dua pemuda itu adalah Mu'az bin Amr al-Jamuh dan Muawid bin Afra. Ibnu Ishaq menuturkan, Mu'az bin Amr al-Jamuh berkata, "Aku mencari informasi dari orang-orang, sementara saat itu Abu Jahal berada di dekat pohon yang rimbun, berbaur dengan orang-orang musyrik yang membawa tombak dan pedang yang memang bergerombol di sekitarnya untuk melindunginya. Orang-orang berkata, Abul Hakam, yaitu Abu Jahal itu punya
panggilan Abul Hakam gitu. Tidak akan bisa lolos. Tatkala aku dengar tentang dirinya, maka aku mempersiapkan diri lalu mendekati dirinya. Selagi jarak sudah memungkinkan, aku segera menyerangnya dan dapat menyabetnya hingga kakinya putus pada bagian betis. Namun kemudian anaknya Ikrimah menyerangku dan mengenai pundakku hingga tanganku putus bergelantungan karena kulitnya masih belum putus. Pertempuran yang terus berkecamuk membuatku tersingkir dari kancah pertempuran. Setelah berhasil membunuh sekian banyak musuh pada hari ini, akhirnya aku agak mundur ke belakang karena rasa sakit yang amat sangat. Tanganku yang terbebas kuputus dan kubuang. Pada saat itu Muawiz bin Afra mendekati Abu Jahal dan menyabetnya hingga tersungkur dan membiarkannya dalam keadaan sekarat. Setelah itu Muawiz terus bertempur hingga terbunuh. Tatkala pertempuran berhenti, Rasulullah SAW bertanya, siapa yang tahu apa yang terjadi pada Abu Jahal? Maka orang-orang berpencar mencarinya. Maka Abdullah bin Mas'ud mendapatkannya dengan napas tinggal satu-satu. Abdullah bin Mas'ud menginjakkan kakinya di leher Abu Jahal, memegang jenggotnya untuk mendongakkan kepalanya. Apakah Allah sudah menghinakan wahai musuh Allah? Tanya Abdullah bin Mas'ud. Dan apa dia menghinakan diriku? Abu Jahal balik bertanya. Lalu dia bertanya lagi, apakah aku menjadi hina karena menjadi orang yang telah kalian bunuh? Gitu. Abu Jahal berkata kepada bin Mas'ud yang masih menginjakkan kaki di lehernya, aku sudah naik tangga yang sulit wahai penggembala kambing. Memang selagi di Mekah ini Abdullah bin Mas'ud adalah seorang penggembala kambing. Setelah dialog itu, Abdullah bin Mas'ud menarik kepala Abu Jahal dan ditebasnya gitu dan membawa kepalanya ke hadapan Rasulullah SAW. Saya berkata, wahai Rasulullah, inilah kepala musuh Allah Abu Jahal. Demi Allah yang tiada ilah selain dia, beliau mengucapkannya 3 kali lalu bersabda, Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya, menolongnya dan mengalahkan pasukannya. Nyatalah sudah kekalahan kaum Quraisy Mekah dalam perang Badar ini, dan tentunya perang Badar ini menggambarkan pesona yang menampakkan kekuatan iman dan kekokohan pijakan. Sebab dalam peperangan ini banyak bapak yang harus berhadapan dengan anaknya. Jadi mungkin bapaknya musyrik, anaknya sudah muslim, harus berhadapan di perang Badar ini, atau sebaliknya misalnya. Saudara harus berhadapan dengan saudaranya sendiri, namun pijakan masing-masing berbeda dan kedua belah pihak dipisahkan dengan pedang. Yang satu harus menundukkan yang lain dan kemarahan pun menjadi lebur. Ada beberapa gambaran orang muslim yang mengundang decak kekaguman. Di antaranya adalah Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, sesungguhnya aku tahu ada beberapa orang dari Bani Hashim. Bani Hashim ini kan adalah keluarganya Rasulullah. Dan lain-lainnya yang diajak pergi dengan paksa gitu kan oleh mereka untuk yang masih musyrik untuk berperang dan bergabung pada pasukan Quraisy Mekah. Mereka tidak merasa perlu memerangi kita, maka barang siapa bertemu dengan seseorang dari Bani Hashim, janganlah membunuhnya gitu kan, karena mereka terpaksa ikut berperang. Kemudian juga Rasulullah SAW melarang membunuh Abul Bakhtari karena dulu dia adalah orang yang paling sering melindungi Rasulullah SAW selagi masih berada di Mekah, dan dia juga tidak pernah mengganggu beliau atau menimpakan sesuatu yang membuat beliau tidak senang. Dia juga Abul Bakhtari ini juga termasuk orang yang berinisiatif menggugurkan piagam pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Sekalipun begitu, Al-Bakhtari tetap terbunuh. Hal ini terjadi karena Al-Muzazzar bin Ziyad Al-Balawi bertemu dengannya di tengah pertempuran yang sedang bersama seorang rekannya. Mereka berdua sama-sama berperang. Al-Muzazzar berkata, wahai Abdul Bakhtari, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang kami untuk membunuhmu. Terus Abul Bakhtari bertanya, lalu bagaimana dengan temanku ini? Tidak, demi Allah kami tidak akan membiarkan temanmu. Jawab Al-Muzazzar, demi Allah kalau begitu aku akan mati bersama dengannya gitu. Akhirnya
mereka berdua melancarkan serangan dan akhirnya dengan terpaksa Al-Muzazzar membunuh Abul Bakhtari karena melindungi temannya yang dari pasukan Mekah. Kemudian yang selanjutnya ada kisah Abdurrahman bin Auf dan Umayyah bin Khalaf yang merupakan teman karib semasa jahiliyah di Mekah. Pada perang Badar ini Abdurrahman melewati Umayyah bin Khalaf yang sedang berpegangan tangan dengan anaknya Ali bin Umayyah. Sementara saat itu Abdurrahman membawa beberapa buah baju besi dari hasil rampasannya. Tatkala melihat Umayyah bertanya, "Apakah engkau ada perlu denganku? Aku lebih baik daripada baju-baju besi yang engkau bawa itu." Jadi Abdurrahman bin Auf karena teman dekat dengan Umayyah, akhirnya Abdurrahman bin Auf dikisahkan ini melindungi Umayyah dan anaknya dari kejaran pasukan Muslim. Dia melindungi bahwa janganlah membunuh Umayyah gitu kan, karena dia adalah temanku. Namun kemudian ada Bilal. Bilal berkata, Umayyah ini adalah dedengkot kekufuran. Aku tidak selamat jika dia masih selamat. Jadi Bilal ini berkata kalau misalnya Umayyah tidak mati, maka mendingan aku yang mati gitu kan, kata Bilal gitu kan. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini berkata, "Wahai Bilal, dia adalah tawananku." Tapi Bilal berkata, "Aku tidak selamat jika dia masih selamat. Apakah engkau mendengarku, wahai Ibnu Sauda?" Namun dia tetap berkata seperti tadi setelah dia itu berteriak dengan suara nyaring, "Wahai para penolong Allah, dedengkot kekufuran adalah Umayyah bin Khalaf. Aku tidak selamat jika dia selamat." Lalu mereka mengepung Abdurrahman bin Auf, Umayyah dan anaknya, dan akhirnya Umayyah bin Khalaf dan anaknya terbunuh juga, dan Abdurrahman bin Auf juga terkena beberapa luka akibat melindungi Umayyah bin Khalaf ini gitu kan. Kemudian di samping itu ada juga dalam peperangan itu Umar bin Khattab radhiyallahu an membunuh pamannya sendiri, yaitu Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah. Karena beda keimanan ya, memang disinilah kekokohan iman diuji kan. Saat peperangan itu Abu Bakar As-Siddiq memanggil anaknya yang tergabung dengan pasukan musyrikin, "Di manakah hartaku wahai anak kecil yang buruk?" Ya, karena anaknya Abu Bakar Siddiq ini tidak mau ikut dengan Abu Bakar Siddiq untuk memeluk Islam ya. Kemudian anaknya menjawab, "Yang ada saat ini adalah senjata dan kuda serta pedang tajam yang siap membabat orang tua yang sudah renta," gitu. Jadi cercaan anaknya Abu Bakar ini kepada Abu Bakar gitu ya, namanya Abdurrahman gitu ya. Tatkala banyak pasukan musuh yang menyerah dan kemudian ditawan, sementara Rasulullah SAW berada di tenda bersama Sa'ad bin Mu'adz yang berdiri pintu tenda itu untuk menjaga beliau sambil menghunus pedangnya. Maka beliau melihat ada rona ketidaksukaan di wajah Sa'ad atas yang dilakukan oleh orang-orang. Beliau bersabda, "Demi Allah, sepertinya engkau tidak suka melihat apa yang dilakukan orang-orang itu, wahai Sa'ad." Sa'ad berkata, "Demi Allah, begitulah wahai Rasulullah. Ini adalah peristiwa pertama yang ditimpakan Allah terhadap orang-orang musyrik. Bagaimanapun membunuh orang-orang musyrik itu lebih kusenangi daripada membiarkan mereka tetap hidup." Jadi memang saat ini benar-benar kalau seandainya tidak diberi tugas melindungi Rasulullah, saat ini sangat gemas sekali untuk menghabisi orang-orang musyrik ini gitu kan. Kemudian pada perang Badar itu pedang Ukasyah bin Mihsah al-Asyadi patah. Karena itu dia menemui Rasulullah, lalu Rasulullah memberi sepotong kayu dari akar pohon seraya bersabda, "Bertempurlah dengan ini wahai Ukasyah." Setelah itu dia mengambilnya dari tangan Rasulullah dan mengayunkannya. Sepotong akar itu berubah menjadi sebatang pedang yang panjang, putih, mengkilat dan amat tajam, dan dinamakan pedangnya dengan Al-Aun. Kemudian juga ada
peristiwa di mana setelah peperangan itu usai, Mus'ab bin Umair al-Abdari melewati saudaranya Abu Aziz bin Umair yang sebelah tangannya sedang diikat seorang Ansor sebagai tawanan gitu kan. Dalam peperangan itu Abu Aziz bergabung bersama pasukan musyrikin. Mus'ab berkata kepada orang Ansor yang menawannya, "Ikat kedua tanganmu sebagai ganti dirinya. Sesungguhnya ibunya adalah orang yang kaya raya. Siapa tahu dia akan menembusnya dan tebusannya menjadi milikmu," kata Mus'ab gitu kan. Karena memang dulu berteman dengan Abu Aziz di Makkah waktu masih dalam kekufuran gitu kan. Selanjutnya tubuh-tubuh orang musyrik yang sudah mati Rasulullah perintahkan dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Tatkala tubuh Utbah bin Robi'ah diambil dan dimasukkan ke dalam sumur, Rasulullah SAW memandang wajah anak Utbah yang muslim, Abu Huzaifah, yang tampak sendu, seraya berkata, "Wahai Abu Huzaifah, apakah sesuatu yang menghantui dirimu karena keadaan ayahmu ini?" Kemudian Abu Huzaifah menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak lagi ragu tentang diri ayahku dan kematiannya. Bagaimanapun juga aku masih mengakui ketajaman pikirannya dan kelembutan keutamaannya. Sebenarnya aku berharap dia mendapat petunjuk untuk masuk Islam setelah aku melihat apa yang menimpanya dan ingat bagaimana dia mati dalam kekufuran, padahal sebelumnya aku sudah menaruh harapan terhadap dirinya. Maka aku pun menjadi sedih karenanya." Lalu Rasulullah SAW mendoakan kebaikan bagi Abu Huzaifah kan. Jadi Abu Huzaifah ini anak Utbah bin Robi'ah yang berperang di pihak Muslim, sementara Utbah bin Robi'ah itu di pihak musyrikin. Nah, akhirnya Utbah bin Robi'ah ini terbunuh di perang Badar ini gitu. Setelah perang selesai, kemudian dihitung korban peperangan ini ternyata memang cukup luar biasa jomplangnya gitu. Peperangan di pihak Muslim itu yang mati syahid itu sebanyak 14 orang. Ada 6 orang dari muhajirin, orang-orang Mekah berarti yang hijrah ke Madinah, dan 8 orang dari kaum Ansor. Sedangkan kaum musyrik mengalami kerugian yang amat besar. Korban di antara mereka ada 70 orang dan 70 orang pula yang tertawan. Jadi ada 140 orang, berarti ada 70 orang yang meninggal dan 70 orang juga yang tertawan, yang kebanyakan justru terdiri dari para pemuka, dari pemimpin mereka. Setelah peperangan itu usai, Rasulullah SAW berkeliling yang berdiri di dekat korban dari orang-orang musyrik. "Keluarga yang paling buruk terhadap Nabi kalian adalah diri kalian. Kalian mendustakan aku selagi orang-orang membenarkan aku. Kalian menelantarkan aku selagi orang-orang menolongku. Kalian mengusir aku selagi orang-orang melindungi aku." Lalu beliau memerintahkan agar tubuh mereka dimasukkan ke dalam sumur. Diriwayatkan dari Abi Tolha bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengumpulkan 24 pemuka Quraisy yang terbunuh, lalu mereka dilemparkan ke dalam sumur yang kotor gitu kan. Sebelum itu, jika ada suatu kaum mendapatkan suatu kemenangan, maka mereka mendapatkan pesta di Badar gitu kan, selama 3 malam. Jadi Rasulullah tidak langsung pulang, tapi beristirahat dulu dan tentunya merayakan kemenangan, tidak selama 3 hari menginap dulu di Badar. Pada hari ketiga dari perang Badar, beliau meminta hewan kendaraannya dan mengikatnya. Kemudian beliau berjalan yang diikuti para sahabat sehingga beliau berdiri di bibir sumur. Beliau menyebutkan nama-nama orang musyrik yang jasadnya dilemparkan ke dalam sumur, begitu nama-nama bapak mereka gitu kan. "Sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan Rob kami kepada kami adalah benar. Lalu apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan Rob kepada kalian juga benar?" gitu kan. Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau berbicara dengan jasad-jasad yang tidak lagi mempunyai roh?" gitu kan. Rasulullah menjawab, "Demi yang diri Muhammad dan di tangannya, kalian tidak lebih bisa mendengar daripada mereka tentang apa yang kukatakan." Dalam riwayat lain disebutkan, "Kalian tidak lebih bisa mendengar daripada kalian, tetapi mereka tidak bisa menjawab." Jadi diriwayatkan bahwa para jasad itu sebetulnya mendengar apa yang dikatakan Rasulullah, cuman mereka tidak bisa menjawab karena memang sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala.